Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai kegiatan pembelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Coba Afgan memimpin doa. Itu. Terus Afgan. Putri silakan memimpin doa.
perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Kemudian yang keempatnya adalah membangun pasar. Membangun pasar. Pasar itu tempat apa biasanya, Nak? Berdagang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Itu sama-sama orang Islam. Kaum Muhajirin itu orang yang hijrah bersama Nabi. Kaum Ansar adalah orang yang menerima hijrah Nabi kota Madinah. Yang kedua, menempatkan orang yang Miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Jadi orang-orang yang punya tempat tinggal itu bisa ditempatkan di masjid. Kemudian yang nomor 3, Bersama dengan kaum Ansar menciptakan orang pekerjaan bagi kaum Muhajirin. silahkan kalian bentuk kelompoknya. Anda kemarin udah tahu kan kelompoknya masing-masing, jadi dibentuk. Disiapkan kelompoknya. Jadi kemarin udah dikas bentuk kelompoknya. Kelompok 1 yang akan kalian bahas adalah tentang membangun masjid. Kelompok 2 membangun bersaudara. Kelompok 3 apa? Bagaimana Nabi membangun pasar, menggalang kerukunan. Yang kelompok 4 adalah pasar. Silakan kalian cari apa yang dapat kalian temukan dari yang sudah ibu kasih tadi. Permasalahan yang telah diberikan tadi, diskusikan dengan kelompok kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang dimaksud adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang luasnya adalah 31,5 meter dikali 27 meter. Lalu sekarang sudah lebih besar dan diperbarui menjadi 45 meter kali 45 meter. Jadi 150. Tujuan Nabi dulu membangun masjid itu bukan hanya untuk tempat beribadah, tempat sholat, tempat dakwah, bukan, tapi sebagai tempat belajar di situ. Dan di masjid itu pula ada tempat pengobatan, tempat tahanan, dan tempat bermusyawarah dan menyusun kekuatan jika ada ancaman dari kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy. Dan tanah itu adalah milik 2 anak yatim yang bernama Suhail dan Sahel, dan putra dari Rafi bin Umar bin Sa'labah. Mereka setelah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, maka mereka menempatkan tanah itu sebagai tempat mendirikan rumah. Lalu dengan Nabi datang ke situ, Nabi mengatakan, "Aku ingin membeli hak tanahmu."
dalam beragamanya. Makanya dibuatlah asas yang Islami, jujur kata tanpa mengurangi timbangan. Dah. Sebelum kita akhiri kita soal ya. Dari buku masing-masing. Sudah siap? Nanti dikumpulkan ya ke satu orang, nanti kasih ibu ya. Kumpulkan. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang pelajaran kita hari ini? Bagaimana tanggapannya? Sangat berinspirasi. Yang lain? Sangat senang. Terus? Sangat? Yang lain? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat. Kemudian nanti untuk kalau masih ada yang kurang, kalian carilah di sumber-sumber yang lain tentang pelajaran kita pada hari ini agar menambah wawasan kalian tentang strategi dakwah Nabi di kota Madinah. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas ibrah. Ibrah itu pelajaran yang dapat kita ambil dari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi kalian harus belajar ya, belajar lihat buku paketnya, dilihat boleh di Google, ya, di YouTube tentang bagaimana meneladani dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.